Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Iqbal Budi Rohman, NPM 1000703200024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis potensi dan peluang perencanaan karir diri untuk memenuhi tugas etika perencanaan dan kewirausahaan. Untuk visi dan misi dari saya sendiri yaitu visinya rahmatan lil alamin, di mana ini mencakup semua tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan dan ciptaan Allah serta menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Untuk misinya sendiri ada akhlakul karimah, yaitu merujuk pada budi pekerti yang baik, sopan santun, jujur, berakhlak mulia, dan menghargai sesama manusia. Untuk proses dari perencanaan karir ini ada teori, etik, analisis, dan identifikasi, di mana teorinya ini saya mengambil konsep dasar bahwa konsep yang pertama yaitu saya membuat tujuan hidup dulu yang spesifik, kemudian menetapkan prioritas, yang ketiga membuat rencana tindakan, dan yang keempat meningkatkan keterampilan, yang kelima membuat pola keuangan, yang keenam melakukan evaluasi, dan yang ketujuh menjaga kesehatan. Nah, untuk kode etik filosofi dari hidup saya sendiri yaitu cintai apa yang kamu jalani dan jalani apa yang kamu cintai, di mana ketika kita mencintai apa yang kita jalani dan menjalani apa yang kita cintai ini, yaitu mengajak seseorang untuk mengejar apa yang mereka cintai dalam hidupnya. Dan ketika kita mencintai sesuatu yang kita cintai, maka kita akan merasa lebih bahagia, termotivasi, dan merasa hidup menjadi lebih berarti. Dengan mengejar apa yang benar-benar kita cintai dalam hidup ini, dapat mengerahkan saya kepada pilihan yang tepat untuk arah hidup saya. Nah, dengan itu, saya juga mengajarkan untuk mencari passion dan fokus pada hal-hal yang benar-benar saya cintai dan nikmati. Nah, untuk landasan Al-Qur'annya itu ada surat Ali Imran ayat 31, yang mana artinya, "Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya aku mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, Muhammad, tentangku, maka sesungguhnya aku dekat dan aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Kemudian ada surat Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakannya dengan baik, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." Kemudian ada surat Ad-Dariyat ayat 49, yang mana, segala sesuatu yang kami ciptakan itu berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Adapun surat Al-Ahzab ayat 21, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Nah, untuk, proses analisisnya itu saya dibagi menjadi 3, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Nah, untuk rencana jangka pendek dari 1 tahun sampai 2 tahun ke depan, tujuan saya yaitu ingin segera menikah dan menyelesaikan pendidikan S1 saya, dan prioritas saya itu menyelesaikan perkuliahan sambil menjemput jodoh idaman, dan yang ketiga yaitu merencanakan tindakan, yaitu menyelesaikan tugas perkuliahan dengan tepat, serta menjemput jodoh impian. Kemudian, rencana jangka menengah yaitu 3 sampai 5 tahun ke depan, tujuannya yaitu membangun karir linear dan karir non-linear, serta mempunyai tabungan yang cukup untuk membeli keperluan pribadi seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Untuk prioritasnya yaitu sekarang baru terjun ke dunia pekerjaan di bidang farmasi. Kemudian ingin masuk ke dinas bidang pemerintahan sesuai dengan profesi rencana di Dinas Bapeda ataupun Inspektorat Perencanaan, dan yang ketiga mengatur keuangan dengan bijak. Untuk rencana tindakannya itu menyusun rencana karir ke depan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, menabung dan investasi, serta mengurangi keperluan yang tidak perlu. Untuk rencana jangka
panjang 10 tahun ke depan, yaitu tujuannya memiliki tempat tinggal yang tetap dan usaha yang banyak yang bergerak di berbagai bidang, serta membangun kota sendiri menjadi maju dan berkelanjutan, serta mempersiapkan pensiun dengan baik. Untuk prioritasnya itu mempunyai rumah tinggal yang tetap dan mempunyai villa untuk keluarga pribadi. Mempunyai beberapa jenis usaha dan investasi di berbagai bidang usaha, serta menjaga kesehatan secara optimal. Nah, untuk rencana tindakannya itu menyusun rencana kehidupan ke depan, meningkatkan keterampilan dan menambah pengetahuan, serta pengalaman, merencanakan dan mendesain kota sendiri di bidang pariwisata dengan membuka lahan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat, menabung dan investasi, serta mengurangi keperluan yang tidak perlu. Dari, rencana-rencana yang telah dibuat, saya membuat pemanfaatan dan pengendalian rencana sebelum merencanakan atau identifikasi karir yang telah dibuat. Rencana tersebut agar tercapai dan sesuai dengan harapan, yaitu saya melakukan identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kemudian melakukan perencanaan strategi, melakukan pembuatan rencana dengan menggunakan plan A ataupun plan B, melakukan tindakan dan pelaksanaan rencana. Yang kelima, selalu melakukan monitoring dan evaluasi dari beberapa keputusan yang diambil. Nah, identifikasi karir linear dan non-linear. Karir linear yang ingin saya eee, masuki yaitu masuk ke dinas pemerintahan Bapeda dan menjadi PNS di bidang terkait. Yang kedua, menjadi kepala pemerintah daerah setempat seperti camat ataupun lurah dan lain-lainnya. Untuk karir non-linearnya, saya ingin menjadi seorang pengusaha dan membuka lapangan pekerjaan, serta membuka lahan untuk dijadikan lahan pariwisata di Kota Cianjur maupun kota lainnya, menjadi pengelola maupun pengusaha di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pariwisata untuk membangkitkan UMKM masyarakat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.